Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwar raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Amma ba'd. Wa usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami As-Salaf ya rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian umumnya. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan usaha kita dalam melaksanakan segala perintahnya dan dalam menjauhi semua larangannya. Sebab hanya dengan iman dan takwa yang sesungguhnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia sampai akhirat akan kita miliki. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapatkan ridhonya dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk kembali merenungkan nikmat Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Marilah kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat yang agung, karena dengan diberikannya kita keimanan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka pertalian dan menjaga setiap gerak-gerik serta tindakan kita agar selalu berada di jalan-jalan yang lurus. Dan keimanan itu pula yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia ini, terutama setelah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka nikmat iman itu harus selalu kita jaga dan kita pupuk agar semakin kuat dan mantap. Lalu bagaimanakah untuk meningkatkan dan memupuk keimanan itu? Salah satu cara yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan yang terbatas ini adalah dengan mensyukuri nikmat iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Artinya, apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kenikmatan bagimu, dan apabila engkau ingkar nikmatku, maka siksaku amat pedih. Ibrahim ayat 7. Ayat di atas merupakan pendidikan moral yang amat tinggi nilainya, karena arahnya langsung mengenal lubuk batin kita untuk menyadari keadaan diri sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan keadaan diri sendiri inilah yang merupakan penggerak batin untuk menyampaikan ungkapan terima kasih atas segala pemberian Allah. Terima kasih dalam ucapan dan perbuatan, itulah syukur nikmat yang sebenarnya. Dalam ucapan lisan kita senantiasa memuji Allah, dan dalam perbuatan kita senantiasa melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala yang dilarang dan cegah olehnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Iman merupakan komitmen moral yang mengandung konsekuensi tunduk dan pasrah kepada yang diimani, yang terrealisasi dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab. Maka setiap mukmin mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut dalam realitas kehidupan tanpa merasa terbebani olehnya. Sebab apabila keimanan itu telah benar-benar tertanam dalam diri seorang mukmin, maka ia justru menjadi kebutuhan dan kenikmatan bagi yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditegur oleh istri beliau pada satu malam karena tidak henti-hentinya beliau melaksanakan salat malam. Seraya berkata, "Mengapakah engkau tidak pernah berhenti melaksanakan salat ya Rasul? Bukankah Tuhan telah mengampuni,
telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" tanya istri beliau. Lalu beliau menjawab, "Tidakkah engkau suka jika aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Memperhatikan keteladanan beliau itu, marilah kita bercermin dan berintrospeksi diri dengan merenungkan kembali sampai di manakah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah keimanan kita ini disertai oleh keterpaksaan-keterpaksaan atau sikap-sikap yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keimanan tersebut? Ataukah keimanan itu telah bersemayam di lubuk hati yang dalam sehingga dapat membawa kita kepada nilai-nilai luhurnya? Tentunya hanya diri kita masing-masing yang paling mengetahui. Yang jelas, sampai dimanapun kadar keimanan kita sekarang, jika selama ini kita pupuk dengan baik, maka semakin lama keimanan itu akan semakin subur dan kokoh dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Al-Anfal ayat 2. Keimanan yang telah benar-benar tertanam dalam diri seseorang akan memancarkan keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Dan apabila keimanan telah tertanam dan terpupuk subur dalam diri seorang mukmin, maka keimanan itu akan terasa begitu indah baginya. Jiwanya merasa tentram karena hati tertambat kepada zikrullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, "Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Artinya, katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi tunjuk pada orang-orang yang bertobat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sangat merindukan kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana yang telah dijanjikan Allah tersebut. Untuk itu, keimanan dan amal soleh adalah jalan untuk terwujudnya janji Allah, yakni kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqun wa huwal azizul hakim." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya, sebagaimana janji Allah yang benar. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Luqman ayat 8-9. Dan orang-orang yang mukmin yang kokoh imannya akan selalu memancarkan nilai-nilai keimanan pada setiap gerak dan tindakannya, baik sebagai seorang hamba Allah, sebagai sosok individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan itu disadari sebagai suatu pemenuhan kebutuhan jiwa demi tercapainya kenikmatan hidup. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita benar-benar dapat merasakan puncak dari kelezatan iman. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wal kum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu wal barrur rahim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jadah bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibullahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasaruddin wakhzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih zata bainihim. Allahumma adfa annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkari wal bagh wasyada'ida wassuyub wal mukhtalifata wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sairil biladil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.